Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Desilviarino dan rekan saya Amanah Suci Cahyani. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam surat klaim. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus men-setting jenis huruf dan fontnya berapa. Nah, di sini dalam pembuatan surat kita menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Akan tetapi pada bagian kop surat, pada bagian PT itu ukurannya tidak 12 ya teman-teman, akan tetapi 14. Setelah itu, di bagian kop surat itu terdiri beberapa bagian. Yang pertama adalah logo atau lembaga dari sebuah instansi yang berisikan tentang lembaga, perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua ada nama instansi, lembaga perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga alamat instansi, lembaga perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah nomor telepon, kode pos, alamat email atau alamat web. Yang kedua adalah berisikan tentang nomor surat, perihal, dan tempat tanggal surat. Nomor surat adalah sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga atau instansi perusahaan atau organisasi, biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor surat ini biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Penomoran surat berfungsi untuk memudahkan pengaturan, baik untuk penyimpanan maupun penemuannya kembali apabila diperlukan. Mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga perusahaan tersebut, dan untuk memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya. Dan yang kedua adalah perihal. Perihal di sini adalah bagian surat di mana berfungsi untuk petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Dan selanjutnya ada tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditunjukkan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Untuk tempat, biasanya tidak dicantumkan kembali jika tempat sudah ditulis di kepala surat yang berupa alamat instansi. Tapi bagian surat bukan resmi yang tidak memiliki kepala surat wajib menuliskan tempat di bagian surat kedua ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menuju ke alamat dalam. Apa sih fungsi dari alamat dalam ini? Terdapat dua alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar yang ditulis di sampul surat dan alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan alamat dalam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menulis alamat dalam. Salah satunya adalah kepada. Pada alamat dalam sebenarnya tidak harus ada kata kepada. Dirasa berlebihan karena sudah ada kata yang terhormat atau yang terhormat. Menggunakan kata yang terhormat yang bisa disingkat menjadi YTH. Menggunakan kata bapak, ibu, atau saudari jika yang dituju adalah seseorang bukan nama instansi. Kata bapak, ibu, saudari selalu ditulis dengan huruf kapital di awal dan diikuti oleh nama orang di setiap baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda titik. Menuliskan alamat orang atau lembaga yang dituju lengkap lebih bagus. Oh ya teman-teman, untuk mengingatkan, bentuk dari surat klaim yang kami contohkan ini adalah bentuk surat semi block style ya. Oke, selanjutnya yaitu salam pembuka. Di salam pembuka ini, bagian surat yang ketujuh adalah salam pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal kalimat dan diakhiri oleh tanda koma. Contohnya seperti ini, yaitu dengan hormat, diawali dengan huruf kapital di D-nya dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya yaitu isi surat.
isi surat yang pertama yaitu ada pembuka. Pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea ini. Yaitu paragraf pertama, contohnya yaitu berisi mengenai ucapan terima kasih mengenai barang yang telah dipesankan, lalu yaitu mencantumkan tanggal penerimaan barang yang telah dipesankan, yaitu ini contohnya pada tanggal 18 Februari 2024, lalu mencantumkan nama barang dan jumlah barang yang telah dipesan. Lalu selanjutnya yaitu mencantumkan nama barang dan jumlah barang yang telah rusak dikarenakan alasannya apa. Lalu di paragraf kedua, lalu selanjutnya adalah isi di alinea. Isi berisi informasi yang akan disampaikan. Nah, berhubung ini mengenai surat klaim, jadi informasi yang akan disampaikan dalam surat di alinea ini adalah mengenai penjelasan dari pihak perusahaan mengenai kerusakan barang. Lalu selanjutnya adalah penutup. Penutup ini berada di alinea ketiga yang berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis untuk pembaca surat. Nah, selanjutnya yaitu ada salam penutup. Salam penutup di sini berisikan tentang penutup surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya atau hormat kami atau wassalam. Penulisan salam penutup tersebut seperti salam pembuka diawali oleh huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Dan selanjutnya yaitu nama jelas pengirim dan tanda tangan. Setelah salam penutup terdapat nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah berisikan tentang nama dan jabatan dari si pembuat surat. Contohnya di sini ada Andika Yudhistira SE dan jabatannya sebagai direktur. Sekian penjelasan pembuatan surat klaim dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.